Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain untuk menghadapi dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C yang akan berlangsung pada September mendatang. Dari total pemain yang dipanggil tersebut, sebanyak 12 orang merupakan pemain yang berlaga di kompetisi lokal atau BRI Liga 1. Sementara 14 lainnya berstatus abroad atau bermain di luar negeri. Satu nama yang berpotensi dipanggil memperkuat tim nasional Indonesia adalah Jordi Amat. Sebelumnya, mantan pemain Swansea City itu kena larangan bermain lantaran mendapat kartu merah saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada 6 Juni 2024 dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pertandingan kelima Grup F. Namun Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan hukuman atau sanksi terhadap Jordi Amat sudah berakhir. Hal itu kata Sumarji berdasarkan surat dari AFC yang diterima oleh PSSI belum lama ini. Dalam surat itu dijelaskan pemain Johor Darul Ta'zim atau JDT tersebut bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada matchday 1 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran Jordi Amat tentu saja bisa menambah kekuatan lini belakang pasukan Sintayong dengan kemungkinan tidak dipanggilnya Elkan Bagot untuk laga pada September ini. Namun di sisi lain, kehadiran Jordi juga menimbulkan kekhawatiran bagi pecinta timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Jordi Amat kerap melakukan kesalahan fatal saat berada di lapangan dan sangat merugikan timnas Indonesia tentunya. Tendangan Bebas YouTube channel mencoba merangkum blunder-blunder yang dilakukan Jordi Amat bersama tim nasional Indonesia. Pertama adalah gol bunuh diri saat menghadapi Irak pada November 2023. Blunder fatal pertama dilakukan Jordi Amat di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak di Basra pada 11 November 2023 lalu. Di laga itu, Jordi Amat melakukan sebuah gol bunuh diri pada menit ke-35. Gol itu pun membuat pasukan Singa Mesopotamia menang besar dengan skor 5-1. Blunder kedua saat kehilangan bola versus timnas Filipina pada 21 November 2023. Blundernya di laga menghadapi Irak berlanjut di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lain saat menghadapi Filipina. Mantan pemain Swansea City itu kehilangan bola di area tengah lapangan. Kesalahan Amat ini pun dimanfaatkan Punggawadi Azkal untuk membobol gawang tim nasional Indonesia. Berikutnya, kehilangan bola saat Indonesia menghadapi Libya. Saat itu, Jordi Amat kembali melakukan blunder fatal di laga uji coba persiapan Piala Asia 2023 menghadapi Libya di Turki pada Januari 2024. Di masa injury time babak kedua, pemain berusia 32 tahun ini kembali kehilangan bola yang langsung dimanfaatkan oleh pemain Libya untuk mencetak gol keempat mereka. Skuad Garuda pun harus takluk 4-0 di laga ini. Pada Piala Asia 2023 lalu, Jordi Amat juga tidak lepas dari blunder. Menghadapi Jepang di laga terakhir Grup D, Jordi Amat melakukan pelanggaran konyol dengan menarik Ayase Ueda di kotak penalti. Alhasil, wasit memberi Samurai Biru hadiah penalti yang sukses dieksekusi menjadi sebuah gol pada pertandingan yang baru berjalan 6 menit. Terbaru, mantan pemain Espanyol itu melakukan pelanggaran keras terhadap pemain timnas Irak. Alhasil, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Kamis, 6 Juni 2024 itu, Jordi Amat harus terkena ganjaran kartu merah secara langsung dari wasit. Hasil ini membuat skuad Garuda harus menelan kekalahan 0-2 atas pasukan Singa Mesopotamia. Di laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Filipina, dia pun harus absen. Kesalahan fatal yang kerap dilakukan Jordi Amat itu membuat banyak kalangan menilai kalau faktor usia yang menjadi penyebabnya. Sintayong tidak sepakat bahwa rentetan kesalahan yang dibuat Jordi Amat karena faktor usia. Pelatih berusia 53 tahun ini malah menyebut Jordi Amat sebagai salah satu yang terbaik. Saya melihat Jordi adalah pemain terbaik dan saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia, kata Sintayong. Dalam pandangan pelatih asal Korea Selatan ini, Jordi Amat adalah pemain profesional. Kesalahan-kesalahan ini diyakini Sintayong akan membuat Jordi Amat semakin baik ke depannya. Namun untuk kesalahan mendapat kartu merah dalam laga melawan Irak, pemain kita, Jordi, akan cek dan akan evaluasi dirinya, kata Sintayong. Sementara itu, Ketua BTN, Sumarji menyatakan Timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 mendatang. Jika sesuai jadwal, skuad Garuda bakal terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada 1 Agustus 2024 siang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya dengan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bersikap realistis tentang peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan di putaran ketiga bisa dibilang sangat sulit bagi Indonesia. Berada di Grup C, Indonesia akan bersaing dengan tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke 16 besar selama 6 kali bermain di putaran final. Selain itu, masih ada Bahrain dan Cina yang juga harus dihadapi dalam persaingan Grup C nanti.